Kali ini Ki Songgolangit akan membahas tentang uh, pengobatan ya yang herbal gitu ya, yang sesuai dengan syariat agama ataupun yang harusnya dihindari. Ya, pengobatan herbal yang memang menurut syariat agama ya salah satunya ruqyah. Ya, ruqyah gitu ya secara syar'i melalui bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ya, maka ketika ruqyah ini ya semestinya datanglah kepada orang yang alim agamanya, ke ustadz, ke kiai, ke buya, ke syekh ataupun habaib. Ya, jadi ruqyahnya dilakukan dengan memang yang orangnya alim agama, pengetahuan agamanya luas, bacaan agamanya, bacaan Al-Qur'annya bagus, hafalan Al-Qur'annya banyak. Ya, terus juga pengobatan menurut syariat Islam ya bekam gitu ya. Eh, Terapi bekam ini ya menurut syariat agama ini dibolehkan. Ya, ada dua tipe bekam, yaitu bekam angin sama bekam yang nyedot darah. Nah, ini boleh dilakukan karena memang sesuai dengan anjuran gitu ya. Nah, ini terapi bekam juga harus dilakukan dengan yang ahlinya karena ada resiko dan ketentuannya ketika dilakukan dengan orang yang kurang profesional di bidangnya. Terus juga bisa melalui obat-obatan herbal ya seperti madu, minyak zaitun ataupun yang Ki Songgolangit seperti bilang sebelumnya, kalau orang ruqyah melalui perantara 3 daun, daun sirsak, daun alpukat yaman ataupun daun bidara. Ya, kalau daun alpukat yaman itu di blender, kalau daun bidara dan daun sirsak itu rendamannya. Ya, intinya pengobatan yang benar itu tidak memberatkan dan tidak aneh-aneh. Terus juga hindari pengobatan yang mentransfer penyakit itu kepada hewan atau makhluk Allah yang lain. Ya, misalnya penyakit ini dipindahin ke ayam. Penyakit misalnya dalemannya ini lambungnya sakit atau jantungnya sakit atau paru-parunya sakit. Nah, di pengobatan alternatif ini katanya penyakitnya dipindahkan ke hewan. Nah, ini lebih baik pengobatan seperti ini dihindari ya, karena secara logika saja gitu ya, kalaupun benar penyakitnya itu dipindahkan, berarti menyembuhkan penyakit dengan cara menzolimi makhluk Allah yang lain. Ya, misalnya Ki Songgolangit memiliki sakit, terus untuk menyembuhkannya dipindahkanlah penyakit dari Ki Songgolangit ini ke sapi. Nah, apakah tidak zolim seperti itu? Ya, kita ingin kesembuhan, tapi kita pindahkan penyakit ini ke makhluk Allah yang lain. Ya, kita ingin kesembuhan, kita pindahkan penyakit yang ada di dalam tubuh kita ataupun keluarga kita ke makhluk Allah yang lain, ke binatang. Nah, binatang ini juga memiliki nyawa, mereka makhluk Allah. Apakah kita tega untuk menzolimi makhluk Allah yang lain, memberikan penyakit ini yang ada di dalam tubuh dipindahkan ke hewan gitu ya? Tetap ini makhluk Allah. Apakah nanti di atas nanti ada tanggung jawabnya? Ya, ketika dipertanyakan di hari akhir gitu ya, loh kok kamu bisa-bisanya mindahin penyakit yang ada di dalam diri kamu ataupun diri orang lain ataupun keluarga kamu, dipindahkan ke penyakitnya ke hewan gitu ya, ke makhluk Allah yang lain? Apakah tidak zolim? Jadi lebih baik pengobatan yang seperti ini dihindari ya. Kalaupun ada indikasi penyakit ya yang ada di dalam tubuh diri kita gitu ya ataupun keluarga kita, tentunya melalui perantara medis terlebih dahulu, diperiksa ke dokter terlebih dahulu ya, nanti diagnosisnya seperti apa, berobatnya melalui perantara medis. Kalau sudah ditempuh ikhtiar dalam jalur medis masih belum kunjung sembuh juga, bolehlah gantinya ikhtiarnya non medis ataupun herbal ya. Kalau herbal sudah ditempuh tapi tidak mendapatkan kesembuhan juga, nyareat ke orang yang alim agama ya. Datangi para habaib ya, para syekh, para buya, para kiai, para ustadz ya. Melalui perantara doanya orang alim ini, insya Allah hajat kita akan mudah dikabul sama Allah. Jadi pengobatan-pengobatan yang bersifatnya ini seperti itu ya, mentransfer penyakit ke makhluk Allah yang lain, lebih baik dihindari. Ya, zolim ya, sesungguhnya diri ini zolim ketika ada penyakit dipindahkan ke hewan ataupun dipindahkan ke telur
gitu ya. Telur ini juga ya kalau nggak dimasak itu kan calon ayam gitu ya, calon makhluk Allah gitu kan. Nantinya ini si telur ini akan jadi ayam kalau misalkan dieram gitu ya. Nah, lebih baik dihindari deh ya segala bentuk pengobatan yang mentransfer penyakit ke hewan ataupun ke telur, lebih baik dihindari ya. Jangan sampai nanti di akhir ini penyesalan gitu ya, kita menzolimi makhluk Allah yang lain hanya karena kita nggak ingin di dalam tubuh kita ataupun keluarga kita ada penyakit. Ya karena penyakit diturunkan Allah, ya bisa jadi itu jalan penggugur dosa kita. Bisa jadi penyakit diberikan kepada kita gitu ya, supaya kita semakin bersyukur ya, gitu ya, semakin banyak ladang pahala bagi kita ketika kita bersyukur bahwasanya kemarin kita diberi kesehatan selama berapa puluh tahun ataupun berapa tahun, berapa bulan yang lalu gitu ya, kita selalu diberi sehat. Ketika diberi sakit ya, supaya kita selalu mengingat Allah, ibadahnya makin rajin ya. Disadarkan bahwasanya kemarin diberi nikmat sehat, sebelum datangnya sakit kita diberi nikmat sehat. Jadi kita selalu senantiasa bersyukur. Bisa jadi ketika diturunkan penyakit, itu jalan penggugur dosa bagi kita, agar kita tabah, agar kita ibadahnya juga makin kuat, makin istiqomah gitu ya. Terkadang itu diingatkan sama Allah, oh mungkin kemarin lalai, ibadahnya kurang istiqomah, maka diingatkan sama Allah melalui perantara penyakit gitu ya. Ataupun mungkin ini supaya kita bertambah rasa sabar kita, menjadi ladang amal bagi kita. Ketika diturunkan penyakit, kita semakin banyak ibadah, semakin banyak melakukan ibadah, lebih dekat lagi kepada Allah, mengingatkan diri kita kepada Allah. Jadi ya, kalaupun ada indikasi penyakit ya, berobat melalui perantara medis ya. Kalau medis sudah ditempuh tidak kunjung sembuh juga ya, non medis herbal sudah ditempuh tapi tidak kunjung sembuh juga, nyariat ke orang yang alim agama ya. Insya Allah jalan kesembuhan ya melalui perantara doanya orang alim akan lebih mudah diturunkan kepada kita semua. Hindari pengobatan yang memang mentransfer penyakit ke makhluk Allah yang lain, ke hewan ataupun ke telur ya, dihindari ya. Takutnya nanti kita zolim terhadap makhluk Allah yang lain hanya karena kita tidak ingin diberi penyakit di dalam tubuh kita ya. Kalau pengobatan herbal gitu ya, yang nggak neko-neko lah, pakai ramuan gitu ya, ramuan tanaman ataupun madu ya. Kalau datang ke orang yang alim agama pun tidak aneh-aneh, paling diberi air doa gitu ya. Jadi nggak macam-macam gitu. Atau tadi melalui ruqyah gitu ya, ruqyah juga bisa menetralisir penyakit. Terus juga bisa melalui perantara bekam gitu ya. Bekam juga bisa menyembuhkan penyakit. Ya tentunya hati kita, bersihkan hati kita ya, bersihkan pikiran kita dari hal-hal negatif atau pikiran-pikiran yang terlalu berlebihan ya, kekhawatiran berlebih, karena biasanya penyakit ini datangnya dari pikiran dan hati. Jadi kalau pikiran kita tenang, pikiran kita juga nggak mikirin yang macam-macam, overthinking gitu ya, berpikir terlalu berlebihan ya, insya Allah penyakit terhindar gitu ya. Ketika hati, pikiran gitu ya itu tenang gitu ya. Bagaimana cara mencapai ketenangan? Ya sholat itu tadi, ibadah itu tadi ya. Karena ibadah itu mendekatkan kita kepada Allah hingga kita lupa akan dunia gitu ya. Jadi penyakit pun lupa ketika kita ibadah dengan khusyuk, dengan nikmat. Ya semoga teman-teman semua yang mungkin sedang dalam keadaan sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang dalam kesulitan, dalam kebimbangan diberikan petunjuk, diberikan kemudahan ya. Semoga dalam mencari sarana penunjang kehidupan juga diberi rezeki yang banyak, yang berkah, yang langgeng. Ya tentunya ini untuk mengingatkan Kisonggo Langit secara pribadi. Kalau ada manfaatnya monggo diambil, kalau tidak ada ya tidak perlu. Ya, Kisonggo Langit pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.